Ya, halo, kembali lagi di channel Gendeng and Kentir. Nah, sekarang gue lagi sendirian nih. Kebenaran ini gue lagi nggak sama si Hero Gendeng. Gue lagi Eca Kentir nih lagi main di komplek gue yang lama. Sekarang juga sih masih. Maksudnya ini tempat tongkrongan gue dulu waktu dari zaman SD. Nah, gue di sini pernah ini di Pamulang ya, Tangerang Selatan. Zaman gue kecil dulu SMP tuh gue pernah main jalangkung sama temen gue. Tepatnya di sini nih, di belakang sini nih. Nih, di sini dulu ada pohon gede. Ini ada pohon gede di sini. Sekarang pohonnya udah ditebang. Ini ada pohon gede di sini. Gue main sama teman-teman gue waktu gue SMP. Nah, ini dulu ini kan lapangan basket. Dulu itu sekarang udah jadi musola di belakang gue. Di belakang gue udah jadi musola. Itu dulu pos, kayak pos kita buat nongkrong di situ. Nah, kita buat nongkrong di situ rame-rame lah tuh zaman gue SMP gitu, SMP SD gitu. Nah, gue main jalangkung dulu di sini nih, di bawah sini, di bawah sini. Assalamualaikum. Gue di bawah sini main jalangkung. Nah, daerah sini. Nah, gue di sini. Nah, ini dulu ada pohon gede di sini. Assalamualaikum. Nah, ini pohon gede. Sekarang udah ditebang nih pohonnya. Ya, ini pohon besar tadi ya di belakang kita. Itu kita dulu main jalangkung di situ ya. Ini Sakil, temen gue dari kecil juga di komplek ini, di Pamulang, Tangerang Selatan. Ini dulu kita tuh awalnya masih bocah ya, namanya masih bocah, jadi kayak kita nantangin sok-sokan gitu, sok berani gitu. Nah, terus kita bikin ngumpul di bawah sini. Di bawah sini kita bikin jalangkung ya, kayak begitu ya. Kayak bikin modal kertas aja sih. Kayak Tas, bikin kertas, pulpen, terus manggil. Nah, di belakang sini dulu kita main jalangkungnya. Jadi awalnya tuh kita berberapa ya? Kita main jalangkung berapa orang? Berempat ya? Berempat. Nah, di rame, cuman yang berani 4 orang. 4 orang. Jadi itu orang itu aja. Jadi itu juga yang agak-agak ini ya, kita kayak yang nyeleneh gitu ya, yang rese gitu. Nah, di situ kita main jalangkung. Lo inget nggak itu gimana sih kertasnya, apa gimana sih dia nulis, apa gimana sih? Jadi kertas biasa, kertas sekolah ya kan, buku dirobek. Terus apa sih itu, kayak ada tulisan tuh A sampai Z. Oke, jadi alfabet gitu ya, A sampai Z. Nah, kalau datang ya adalah salah satu teman kita yang indigo, istilahnya dia kuat. Iya benar, itu almarhum deh. Iya, almarhum. Udah almarhum tuh teman kita yang itu. Terus dia udah masuk, dia berasa tangannya gerak tuh deh. Nah, awal biasa sih standar, namanya siapa, terus matinya kenapa. Nanti dia nulis sendiri tuh, pilih hurufnya satu-satu. Dan inget ya, kita nih di lokasinya nih, kita main di pojok situ. Terus ya udah tanya asalnya kuburannya di mana. Kadang di daerah sini juga sih kuburannya, nggak jauh. Jadi kayaknya penunggu kuburan. Kayak gitu. Kuburan, iya, karena di sini deket. Di sini kita deket sih sama kuburan, ada beberapa kuburan. Oke, jadi itu dia ngasih unjuk ya namanya siapa gitu ya waktu itu ya. Unjuk namanya. Pokoknya matinya juga dikasih tahu kenapa. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita selesai main, lu nggak langsung kemasukan kan ya? Enggak. Iya, jadi dia nggak langsung kemasukan. Tergantung nih kuat-kuatan, Cak. Oke, jadi rata-rata almarhum, kebanyakan. Dia yang masuk dulu. Berasa juga sih, berasa banget, sumpah. Gue jadi merinding. Tempatnya di sini soalnya. Iya, dia kemasukan kan ya, dia kemasukan. Habis itu tapi udah ya bisa keluar gitu ya. Dia bisa keluarin diri, karena memang kayaknya dia ada pegangan juga sih. Dan keluarganya juga kayaknya sih. Nah, setelah itu kita udah nggak nongkrong situ kan, nongkrong situ, kita pindah ke sebelah sana tuh yang sekarang tadi gue kasih lihat jadi musola. Ya, dulu jadi pos. Musola, dulu pos. Nah, kita pindah ke sana, terus lu tiba-tiba tuh lu kayak diem gitu ya, lu. Diem. Seinget gue lu diem gitu kayak kosong. Karena sana juga ada pohon, Cak, di pos itu. Oh iya benar. Di pos itu ada pohon gede gitu, ada pohon gede sama kayak di sini ada pohon gede yang itu
Itu dulu gede banget yang sampai iya. yang apa nih, sampai ini tuh yang lebar banget gitu kan akarnya. Nah, pada saat kita pindah ke sana, ke pos itu yang ada pohon gede itu juga. Nah, doi mulai diem, kosong pandangannya. Awalnya sih gue kayak ngenyein gitu ya. Sosokan nih, sosokan karena dia doi banget doyan kayak gitu. Dia dulu sosok seneng mistis-mistis gitu kan. Jadi kayak sosokan nih, gue ngenyein gitu sama yang lain. Nah, nggak taunya tiba-tiba gue inget lu nunduk terus lu hehehe, tiba-tiba dia ketawa gitu, ketawa hehehe, tapi suaranya nenek-nenek men, suaranya nenek-nenek. Udah dari situ dia yang berontak terus kita megangin rame banget tuh sampai gue nggak sadar tuh. Nah, dia udah nggak sadar. Gue megangin tuh rame banget, maksudnya dia kurus kering gitu zaman dulu, kurus banget. Beda sampai saat ini. Iya. Nah, itu sampai apa namanya manggil kayak adalah kita yang ya Ustadz ya atau apa ya, Ustadz terus ya guru ngaji, terus sama ada dari kompleks sebelah juga gitu, kita panggil untuk bantuin nih. Udah dia dipegangin rame banget, kita pegangin rame-rame dan itu nggak kuat. Ternyata doi yang masuk sekeluarga, nenek-nenek, ibunya sama anaknya. Terus yang sering sih neneknya yang masuk ke diri gue, jadi gue udah capek tuh dipencetin sampai aduh udah ampun gue capek. Pas itu lo kerasa ya pas gitunya? Kerasa buset, sakit banget, dipencet jempol tangan kan, jempol tangan sama kaki gitu, pencet tekan, berasa banget. Ampun gitu kan. Udah nih, udah keluar nih kan, dia istilahnya jadi yang nolong gue itu udah nih aman. Lama gue berdiri, gue duduk, gue ketawa lagi, dia masuk lagi. Ini gitu deh. Iya benar. Jadi gue ingat dia tuh kayak udah nih, udah sembuh gitu, udah keluar gitu, udah kita udah enak, bener Gil, udah enak Gil gitu kan, panggilnya Sakil kan. Dia duduk terus dia ketawa hehehe, jadi kayak ngeledek kita gitu. Akhirnya udah langsung ini lagi, pegangin lagi, dan dia ngamuknya itu sumpah gue waktu itu melihat jelas keluar asap dari hidung. Keluar asapnya itu kayak asap vape kalau zaman sekarang. Jadi asapnya itu jelas asap putih dari hidung dia. Itu ya gimana kita manusia bisa ngeluarin itu, gimana nggak ada vape-nya, nggak ada rokoknya gitu kan. Tiba-tiba kagak. Wah, itu gue kagetnya di situ. Dan waktu itu gue diem pulang tuh. Gue colongan gue colongan gue SMP men gitu. Jadi udah gue tuh diem pulang. Nggak lama dipanggil ada temen gue, Cak, kenapa? Itu yang di dalamnya si Sakil ngomong, itu siapa yang pulang, jangan ada yang pulang, katanya begitu. Anjing, gue makin ngeri kan. Ya udahlah, gue kira balik lagi. Semuanya yang tadinya nongkrong pada tinggal dikit deh. MT biasa dulu kan, colongan pulang. Iya bener. Udah akhirnya dipanggil, Eca datang. Saudaranya Bunga ya dulu ya waktu itu ya, kayaknya ada tapi ada Bunga. Nah akhirnya itu singkat cerita, setelah itu semua kita lalui itu ya, megangin apa, keluarin itu nggak ada yang bisa. Dan ternyata yang bisa ngeluarin itu malah nyokap gua. Nah, nyokapnya dia datang gitu, tek. Itu salah satu dari kita juga yang akhirnya manggil. Tadinya tuh kita nutupin. Iya. Kita nutupin, nggak mau sampai nyokapnya tahu kalau si Sakil ini kemasukan. Dan tapi kita udah bingung lah gimana, dan memang kebenaran doi darah Banten kan. Kita panggil lah nyokapnya, kita panggil nyokapnya. Udah itu ini banget, nyokapnya datang. Gitu. Bawa sapu lidi. Pak. Itu doi ambruk kan. Udah ambruk. Tak lama disadarin, sadar melek dikit, bawa pulang udah. Jadi tuh lu manggil siapa ternyata yang bisa ngeluarin ya nyokapnya gitu. Kita buang-buang waktu kesana kesini, tapi yang namanya anak kecil kan parno ya, takutnya nanti kan nyokapnya marahin kita, kok ngajak Sakil main gitu. Iya, jadi di sini yang kita mau ceritain bahwa pengalaman kita tentang
pengalaman kita tentang mistis zaman kita kecil, kita sok-sokan main gitu. Jadi ya buat teman-teman jangan coba-coba deh. Ya baiknya gitu sebenarnya. Baiknya kalau mau begitu-begitu bener-bener didampingi sama orang yang memang berpengalaman ke arah situ dan tahu tentang hal itu gitu. Di sini cerita gue sampai di sini aja ya cerita gue. Jadi gue mau cerita tentang hal mistis pada saat gue waktu remaja lah ya sama temen gue ini temen gue yang waktu itu kemasukan yang gue ceritain sampai kayak begitu. Dan disinilah tempatnya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya tempatnya ya. Di sini nih kita duduk di sini waktu itu. Duduk di sini. Iya. Nah, itu musola dulu. Di situ ada pohon besar juga sama pos yang tempat kita nenangin si Sakil itu. Oke, buat teman-teman thank you. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan jangan lupa like and subscribe channel Gendeng Kentir dan Setkom Sambit. Doi punya channel juga namanya Setkom Sambit ya. Oke. Bye semua. Salam Gendeng Kentir.